tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Tentunya atas karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita hadir di tempat yang penuh barokah ini dalam sebuah aktivitas amal-amal salih yang secara berurutan pada pagi hari ini kita lakukan, mulai dari bangun tidur, berdoa saat bangun tidur, kemudian mengambil air wudu atau mandi, dan juga mungkin sebagian atau semuanya diberi kesempatan untuk melakukan sholat malam, kemudian diikuti dengan berangkat menuju masjid, di mana setiap langkah-langkah kita menuju masjid, satu langkah dinaikkan satu derajat dan satu langkah diampuni dosa-dosa kita. Kemudian datang ke masjid untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat tahiyatul masjid, salat qobliyah subuh dan juga salat subuh berjamaah. Kemudian zikir setelah salat, dan saat ini kita duduk bersama-sama untuk bertafaqquh fid din, memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka saling menguatkan di jalan Allah, saling nasihat menasehati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Dan mungkin sebagian dari kita ditakdirkan nanti sholat isyraq, sehingga dari mulai bangun tidur hingga pagi ini Allah berikan peluang pahala yang begitu banyak, insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi pemberat di timbangan kebaikan kita, yaitu di mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sikap kita yang cepat dalam memenuhi panggilan Allah, semoga menjadi sebab cepatnya kita menyeberangi jembatan Sirat kelak pada hari kiamat nanti. Karena cepat lambatnya seseorang melewati as-sirat adalah tergantung cepat lambatnya dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dari responnya ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia segera laksanakan. Begitu pula responnya saat Allah memberikan sebuah larangan, apakah dia segera meninggalkannya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merespon dengan cepat setiap seruan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang cepat dalam semua proses menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat, yang terus kita kuatkan dan kita pupuk untuk menguatkan iman terhadap hari akhir, yang merupakan rukun iman yang kelima. Pada kesempatan yang terakhir kita sudah membahas poin yang ke-39, yaitu at-tahawanu bis sunanil lati raghaba fihal Islam. Banyaknya orang yang meremehkan sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Salah satunya adalah seseorang masuk masjid tapi tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Bahkan pada hari ini banyak orang yang menjadikan masjid sekedar untuk tempat rekreasi, dan juga menjadikan masjid untuk membuat konten-konten di YouTube tanpa melaksanakan sunnah-sunnah yang ditekankan dan dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pada poin yang ke-40 dari tanda-tanda kecil kiamat, yaitu ittifahul ahillah, membesarnya bulan sabit. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Beliau bersabda, min iqtirabis saati
ittifaqul ahillah, dan di antara sebagian tanda-tanda dekatnya kiamat adalah membesarnya bulan sabit. Membesarnya bulan sabit. Kita lanjutkan lagi supaya lebih detail. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tabrani juga, beliau bersabda, min iqtirabis sa'ati ittifaqul ahillah wa an yura al-hilala lailatin fayuqalu li lailataini. Dan sebagian di antara tanda-tanda kiamat atau tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat adalah membesarnya bulan sabit, yaitu ketika kita melihat bulan sabit malam ke-1 seperti malam yang kedua. Jadi yang dimaksud membesarnya bulan sabit ini adalah ketika tanggal 1 atau mungkin yang berikutnya tanggal 2, tanggal 3. Kalau tanggal 1 biasanya kesulitan untuk melihat bulan sabit, yang menunjukkan masuknya tanggal 1 di setiap bulan Islam ya. Mungkin tanggal 2, tanggal 3 atau seterusnya kelihatan lebih besar. Nah, di antara tanda dekatnya kiamat itu, seandainya kita melihat di malam yang ketiga seperti malam keempat gitu, atau seterusnya begitu, di malam kedua seperti malam ketiga seperti malam keempat, sehingga bulan sabit yang dulu terlihat kecil pada tanggal 2 misalkan, maka ketika terlihat seperti tanggal 3 lebih besar lagi, itu menunjukkan kiamat sudah sangat dekat. Memang kita sulit ya, karena perhatian kita selama ini lebih fokus kepada tahun Masehi, sehingga jarang sekali kita memperhatikan bulan, kecuali hanya saat Ramadan dan juga Idul Adha saja, saat Idul Fitri atau saat Idul Adha. Tapi selain 2 hari itu, kita sering lalai dengan bulan Qomariyah atau tahun Islam, tahun Hijriyah. Beda dengan dulu Rasulullah dan para sahabat, karena memang penanggalan yang dipakai hanya 1 ya, tahun Hijriyah saja, sehingga fokus setiap bulannya melihat bulan sabit. Setiap masuk bulan, oh ini tanggal 1, tanggal 2. Nah, kita selama ini biasanya bulan Masehi, apalagi yang gajian lihatnya tanggal Masehi ya. Nah, maka kalau kita mau memperhatikan bila nanti apakah sekarang sudah terjadi atau tidak, wallahu alam tidak ada penjelasan dari para ulama, para ilmuwan. Yang jelas bagi orang yang memperhatikan kemunculan bulan setiap bulannya, pasti akan bisa membedakan. Bila ukuran bulan sabit terlihat lebih besar, harusnya tanggal 2 itu ukurannya kecil misalkan, tapi terlihat lebih besar seperti tanggal 3, maka itu menunjukkan kiamat sudah sangat dekat. Kemudian dalam hadis yang lain, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan riwayat ini terangkat sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min amaratis saati an yura al-hilala lailatin fayuqalu li lailataini, seperti yang riwayat sebelumnya dari riwayat Anas bin Malik, itu riwayat Imam Tabrani juga, bahwa Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah melihat bulan sabit malam pertama, malam ke-1 seperti malam kedua. Faqad jaa fi hataini riwayataini tafsiru ittifaqul ahilla bi anna dzalika ibaratun an kabril hilali hina tulu'ihi amma huwa mu'tadun fi awal syahr fayara wa huwa ibnu lailatin ka'annahu ibnu lailatain wallahu a'lam. Jadi sesungguhnya riwayat-riwayat ini menjelaskan tentang membesarnya bulan sabit. Ini adalah menunjukkan bahwa besarnya bulan sabit saat terbit ya, munculnya atau besarnya bulan sabit saat terbit di tanggal pertama, seperti
terlihat di tanggal kedua, wallahu alam. Ini sedikit yang disampaikan dalam bab ini. Intinya adalah bila ukuran bulan sabit di awal bulan terlihat lebih besar dari biasanya, bahkan tanggal 1 seperti tanggal 2, tanggal 2 dan seperti tanggal 3 dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa kiamat sudah sangat dekat.